Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji UKM PPG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamun Arifin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, sekaligus seorang mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dengan nomor induk mahasiswa 2541140808056. Saat ini saya mengajar sebagai guru di SD Negeri Pamrian, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di sekolah. Praktek pembelajaran kali ini akan dilaksanakan di kelas 4 dengan materi mengenal tanda-tanda balik atau menyambut tanda-tanda balik. Demikian perkenalan diri ini. Semoga Bapak dan Ibu dosen senantiasa diberikan kesehatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Hari ini yang tidak berangkat siapa? Ada yang apa enggak? Kira-kira Putri kenapa enggak berangkat? Enggak tahu? Wah, ya udah enggak apa-apa kalau sahabat. Oke, masih ingat dulu pada pertemuan yang kemarin yang lalu Ustaz Hijrot? Kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita akan menyanyikan lagu nasional dulu, ya. Semuanya berdiri dulu. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia. Dari
usia balik. Ada yang tahu balik itu artinya apa? Tidak tahu. Belum tahu. Kalau tanda-tandanya, tanda-tanda balik untuk laki-laki belum tahu juga. Kalau untuk perempuan, yaudah. Untuk hari ini materinya hanya satu, yaitu menyambut usia balik. Nanti usia balik itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian usia balik atau menjelaskan pengertian kalian kalau kalian itu sudah balik. Yang kedua, mengidentifikasi tanda-tanda akid balik menurut ilmu fikih. Yang ketiga, menjelaskan tata cara mandi besar. Yang terakhir, menyebutkan larangan bagi orang yang berhadas. Nah, balik itu apa? Balik adalah masa ketika seorang anak mulai tumbuh menjadi remaja. Nah, dalam agama Islam, ketika seseorang sudah balik, maka sudah diwajibkan untuk melaksanakan perintah agama. Ya. Nah, orang yang sudah balik disebut mukallaf, menjalankan perintah agama. Contohnya apa saja? 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Zakatnya boleh, haji ya boleh. Karena kalau belum balik belum boleh haji ya. Kalau mukallaf ya, kalau balik orang yang balik kan disebut mukallaf. Mukallaf itu berarti kalian sudah harus menaati syariat. Contohnya waktunya sholat ya, waktunya puasa ya. Kalau tidak dilaksanakan bagaimana? Nanti sudah mendapatkan dosa. Kalau dilaksanakan berarti mendapat pahala. Itu ya. Lah tandanya apa saja? Lah tanda-tanda balik dalam Islam itu ada 3. Ada 3. Yang pertama, mengalami ihtilam. Ini biasanya laki-laki ya. Yang laki-laki mengalami ihtilam. Bagi laki-laki ihtilam atau mimpi basah, yaitu mengeluarkan cairan tanpa sadar saat sedang tidur. Iya, misal laki-laki tidur, kan laki biasanya habis ngaji, habis isya tidur. Lah, bangun jam 4, ternyata celananya basah. Iya, dan baunya bukan bau pesing. Itu tanda kalian sudah ihtilam ya. Lah, kalau sudah ihtilam betul otomatis kalian sudah yang laki-laki. Kalau perempuan beda lagi ya. Ini untuk yang laki-laki. Kalau perempuan apa? Kalau perempuan mengalami haid atau menstruasi. Ya, tanda balik bagi seorang anak perempuan adalah haid, yaitu proses keluarnya darah dari kemaluan dalam kondisi sehat. Biasanya haid itu akan terjadi secara teratur setiap bulan. Kalau di antara keduanya tidak pernah mengalami ini, bagaimana? Laki-laki tidak pernah basah, perempuan belum pernah haid. Kalau kan sudah berusia 15 tahun, ingat berapa? 15 tahun. Entah itu laki-laki atau perempuan, sudah ihtilam atau sudah tahu belum? Jadi kalian itu sudah masuk usia balik, ya. Sudah masuk usia balik walaupun belum pernah mengalami ihtilam ataupun haid, tapi karena sudah 15 tahun otomatis sudah balik. Nah, kalau sudah balik gimana? Ya, harus mengatur syariatnya, sholat, puasa, zakat, juga tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Karena orang yang sudah balik, yang sudah mukallaf, nanti amal perbuatannya akan ditanggung sendiri. Tidak ditanggung oleh orang lain tadi, tapi ditanggung sendiri. Jadi harus sudah benar-benar bisa menaati syariat. Dan terus kewajiban bagi orang yang sedang hadas, kalau perempuan haid, laki-laki ihtilam, setelah itu kan nanti kalian dihukumi hadas besar. Caranya bukan cara mensucikannya bukan dengan wudu, ya, bukan dengan wudu, tapi dengan mandi besar. Ya, mandi besar ya seperti mandi biasa, cuma nanti ada niatnya, ya.
Terus pakai niatnya nawaitul husla hirofil hadasil akbari lillahi ta'ala. Nah kalau belum tahu gimana? Pakai dengan bahasa yang kalian bisa. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu harus pakai bahasa Arab. Yang penting ada niatnya. Nah yang pertama gimana sebelum mandi? Yaitu ya pertama apa tuh? Mencuci kedua telapak tangan, gitu ya, cuci biasa. Terus yang kedua itu mencuci alat kelamin dalam arti cebok, ya, kayak mencebok biasa, ya, kayak harus pipis, itu kan cebok ya nanti itu. Terus yang ketiga membersihkan tangan kiri, ya, membersihkan tangan kiri dengan sabun saja. Terus yang keempat yaitu berwudu sempurna. Wudu dulu, setelah wudu nanti menyisir rambut kepala dengan air jika rambutnya lebat. Contoh perempuan istilahnya keramas. Kalau laki-laki ya boleh, tapi kan kalau laki-laki kan rambutnya nggak terlalu lebat, ya, cuma sekali dua kali basah semua. Tapi kalau perempuan dipastikan pas dari keramas itu nanti rambutnya basah semuanya ya. Yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. Kayak mandi biasa. Ambil air, siram semuanya sampai seluruh badan itu terkena air. Misal tangan kalian ada apa namanya? Stiker, kan ada stiker kuku ya. Perempuan biasanya mau barangkali pakai stiker kuku atau pakai apa, dilepas. Terus kalau pakai jam tangan, pegangan gimana? Lepas dulu. Ya. Takutnya mau lagi mandi masih pakai cincin itu, nah nanti nggak kena air tangannya yang ada cincinnya gimana? Kan nanti mandinya basah. Oh jelas dulu. Biar seluruh anggota badannya itu terkena air semua. Cara mandinya gimana? Ya seperti mandi biasa. Ya mandi ambil air, siram sampai basah semua. Terus yang terakhir nih, larangan bagi orang yang berhadas. Orang yang berhadas itu pertama laki-laki setelah ihtilam itu sudah hadas besar. Perempuan itu pas setelah setelah keluar darah pertama ya sampai selesai masa ini itu namanya orang yang berhadas. Hadasnya hadas besar. Dia tidak boleh apa? Satu, membaca, menyentuh dan membawa Al-Qur'an. Yang berikutnya sholat, ya. Sholat itu tidak boleh kalau sedang hadas besar. Makanya hadas besarnya harus dihilangkan dengan cara mandi besar tadi. Terus sujud tilawah juga tidak boleh, ya. Sujud tilawah itu biasanya kalau ada bacaan ayat-ayat sajdah, nah nanti akan imamnya itu akan melaksanakan sujud tilawah. Biasanya terjadi seperti itu. Terus sujud syukur itu setelah kalian mendapatkan sesuatu, kalian bisa melakukan sujud syukur. Kemudian tawaf, tapi tidak boleh ya. Tawaf itu rangkaian ibadah apa? Saya tahu. Tawaf itu rangkaian ibadah haji. Oh nanti di kelas 6 ada tawaf. Ya, tapi itu rangkaian ibadah haji yang berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, kalau sedang hadas besar tidak boleh. Terus bersuci dulu dengan mandi besar. Kemudian yang keempat itu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid itu biasanya sedang iktikaf ya. Ininya kalau hadas besar jangan ke masjid dulu ya. Nah, ini larangan bagi orang yang berhadas. Ada pertanyaan apa enggak? Tidak ada. Ya. Sebelum mulai kita tepuk tanda dewasa dulu. Siap? Tepuk tanda dewasa. Dewa
ada cerita, ya. Ada cerita, ada seorang anak laki-laki dan juga anak perempuan, ya. Nah, anak itu sedang mengalami apa? Nah, nanti kalian baca terlebih dahulu ceritanya. Setelah itu kalian baru menjawab pertanyaan di halaman berikutnya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang perempuan, kamu bedakan yang perempuan itu ceritanya tentang perempuan. Ya, kalau yang laki-laki ceritanya juga tentang yang laki-laki. Oke, karena pertanyaan cuma satu, ini ada aku tampilkan ceritanya terlebih dahulu ya. Untuk yang sebelah kiri, ya, itu untuk kelompok yang laki-laki, yang sebelah kanan untuk kelompok yang perempuan. Itu ya. Di lembar tugas saya juga sudah mempersiapkan di lembar yang kedua, ya. Lembarnya sudah. Pakai pulpen atau pensil nggak apa? Terserah ya. Nanti setelah selesai maju satu kelompok ya. Kelompok maju nanti membacakan soalnya dan juga langsung jawab banyak. Jadi ya. Untuk ceritanya tidak usah dibacakan, langsung soalnya kemudian jawabnya. Seperti itu. Oke, dimulai dari kelompoknya Cesa dan teman-temannya. Oke, silakan dibaca. Apakah Aisyah sudah termasuk orang baik? Jawabannya sudah. Soal kedua. Sebutkan tanda balik kata anak perempuan. Sudah mengalami haid atau mens. Ya, berikutnya nomor 3. Apa saja kewajiban anak setelah mencapai usia balik? Sholat atau puasa? Dan terus di nomor 4. Apa kewajiban bagi orang yang belajar menulis? Oke, terus nomor 5. Sebutkan satu hal yang dilarang bagi orang belajar. Tawaf, berdiam di masjid. Oke, terima kasih. Untuk tugasnya aku serah dikumpulkan. Ya, terus kembali ke tempat. Berikutnya kelompoknya Evan dan teman-temannya. Di sini ya. Terus silakan langsung soalnya. Apakah kamu sudah termasuk orang yang baik? Sudah. Dua. Sebutkan tanda balik pada anak laki-laki. Sudah berumur 15 tahun dan sudah hilang wujud basah. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, berikutnya kelompoknya Bima dan Bangkalan. Di sini. Nomor satu. Maka Aisyah sudah termasuk orang yang baik. Jawabannya. Ya. Sebutkan tanda balik pada anak perempuan. Berumur 9 tahun. Haid atau mens. Oke, terima kasih. Sudah ya? Silakan mulai. Oke, untuk pembelajaran ini seperti itu. Untuk kesimpulannya, untuk pembelajaran ini yaitu ya, balik itu berarti sudah masuk usia dewasa. Kemudian tanda dewasa bagi anak laki-laki yaitu ihtilam atau mimpi basah. Terus tanda balik bagi perempuan yaitu haid. Ya, haid. Terus tanda yang ketiga jika tidak mengalami ikhtilam atau haid itu sudah berumur berapa? 15 tahun. Terus setelah hadas besar kalian berarti harus melaksanakan apa? Setelah hadas besar biar hadas besar hilang kalian harus melaksanakan mandi besar. Nah, kalau
Kemudian apa saja yang dilarang ketika hadis besar? Pertama, membaca, membawa, menyentuh Al-Quran. Kemudian sholat, sujud tilawah dan sujud syukur. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, berdiam diri di masjid. Ada pertanyaan apa tidak? Nah, sebelum kita tutup dengan tepuk tangan terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk tangan dewasa. 3. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah air wanita. Jika 15 tahun masuk usia dewasa, kalau tak keluar darah dan jika mimpi basah, ia wajib taati syariat. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir ini ada tugas refleksi. Nanti kalian berilah tanda centang pada kolom yang sudah disediakan. Untuk tugas refleksi ini kalian dikerjakan mandiri satu-satu atau dikerjakan secara individu. Jadi bukan kelompok, gitu ya. Mau bagi dulu. Iya, dikasih nama. Iya, dikasih nama. Oke, kalau di sini kan ada 8 pernyataan ya. Misal saya sudah tahu apa arti saya beli. Kalau kalian sudah tahu, berarti kasih tanda centang yang sesuai. Tapi kalau kalian tidak mengalaminya, ya, jadi kalian centang di tanda yang tidak sesuai. Ingat pakai tanda centang ya. Oke, sudah. Sudah semuanya ya. Mari kita terus dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertama pada hari seperti itu dulu. Aku tadi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.